Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan yang insya Allah mendapat berkah ini. Tak lupa pula sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin memberikan materi mengenai strategi investasi, yang mana saya sendiri Muhammad Abdan Nilin Faus akan membacakan materi yang pertama, kemudian dilanjut oleh Izzatur Rahmatun Naimah materi yang kedua, dan materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh saudari Aulia Nur Aini dan Nadia Aletia Forda materi yang terakhir. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu strategi investasi ya. Strategi investasi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah strategi portofolio. Portofolio adalah kombinasi dari beberapa saham sebagai pilihan investasi. Tujuannya untuk meminimalkan risiko investasi dan mengoptimalkan keuntungan. Bahasa sederhananya adalah diverifikasi investasi, sedangkan istilah populernya don't put all your eggs in one basket. Strategi yang kedua yaitu strategi one day trading. Strategi ini dilaksanakan dalam satu hari perdagangan. Apabila hasil analisis memberikan kesimpulan bahwa saham BBCA hari itu akan naik signifikan, maka pemodal melakukan pembelian saham BBCA di bagian hari open buy dan melakukan penjualan saham BBCA pada sore hari atau close sell. Dengan demikian, pemodal akan memperoleh keuntungan berupa capital gain karena harga jual lebih tinggi dari harga belinya. Strategi short selling yang ketiga. Strategi ini berlawanan dengan strategi one day trading. Apabila hasil analisis menyimpulkan bahwa saham UNTR pada hari itu akan turun signifikan, maka pemodal melakukan penjualan di pagi hari atau open sell dan kemudian melakukan pembelian di sore hari saat harga saham turun atau close buy. Dengan demikian, pemodal akan memperoleh keuntungan berupa capital gain karena harga jual lebih tinggi dari harga belinya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri yang kedua. Waktu saya persilahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu strategi harga rata-rata average price. Pada umumnya, pemodal membeli saham pada harga tertentu dengan harapan harga sahamnya naik di kemudian hari. Kenyataannya tidak selalu demikian. Mungkin saja 2 hari kemudian harga sahamnya turun. Kondisi ini kadang disikapi pemodal dengan kepanikan walaupun sebenarnya hanya merupakan potensi atau potential loss saja. Apabila kemudian pemodal benar-benar menjual sahamnya, maka menjadi rugi efektif atau effective loss. Yang kelima yaitu strategi cut loss. Apabila harga saham diperkirakan akan jatuh karena ada bad news, padahal pemodal sudah terlanjur membelinya, maka sebaiknya pemodal segera menjualnya walaupun rugi beberapa rupiah per lembarnya. Keputusan menjual segera ini lebih baik daripada terlambat, karena keterlambatan menjual akan menjadi pemodal rugi sangat banyak. Yang keenam yaitu strategi switching. Strategi ini merupakan gabungan antara strategi cut loss dan strategi short selling. Dibutuhkan keberanian dan keyakinan pemodal sebelum melaksanakan. 7. Strategi kontrarian.
Strategi lainnya yang populer adalah strategi kontrarian, yaitu strategi melawan arus pasar. Pada saat pelaku pasar sedang melakukan aksi jual saham, pemodal justru melakukan aksi beli. Sebaiknya aksi beli dilakukan di akhir aksi jual pelaku pasar dan saham mulai bergerak naik. Pada posisi ini, pemodal memperoleh saham pada harga murah. Apabila kemudian terjadi rebound, pemodal dapat langsung menjualnya karena akan diperoleh keuntungan yang lumayan besar. Strategi portofolio saham. Karakteristik investor. Investor punya banyak cara dalam mengembangkan modalnya pada industri pasar modal. Artinya, dalam berinvestasi di pasar saham, investor tidak mesti harus terpaku pada satu strategi saja. Ada kalanya strategi yang dikombinasikan dengan strategi lain yang lebih menguntungkan. Berdasarkan karakteristik investor dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan sebagai berikut. 1. Risk averse, takut akan resiko. Investor dengan sifat demikian akan memiliki investasi berdasarkan tingkat risiko yang rendah walaupun terkadang dengan konsekuensi keuntungan yang kecil. 2. Risk medium, proporsional melihat risiko. Model sifat demikian akan melakukan investasi dengan risiko sedang dan harapan mendapatkan keuntungan tertentu. Yang ketiga, risk taker, berani mengambil risiko. Model ini lebih memilih investasi dengan estimasi keuntungan yang tinggi dengan tidak terlalu mempedulikan konsekuensi risiko yang tinggi juga. Strategi aktif merupakan tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham serta sebagai mendapatkan return abnormal. Dapat melakukan strategi ini dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Melakukan investasi pada saham-saham yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi di kemudian hari. Yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terdapat bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, strategi pasif merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Ada 2 macam cara strategi pasif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi beli dan simpan. Maksudnya adalah investor melakukan pembelian sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Dan yang kedua, strategi mengikuti indeks merupakan strategi yang digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dalam hal ini, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Dengan kata lain, investor memperoleh return yang sebanding dengan return pasar.